Film andalannya DC tahun ini akhirnya ngeluarin trailer pertamanya yang memperkenalkan kita karakter anti-hero yang bakal menyaingi kekuatan Superman di DC Extended Universe, Black Adam. Gue tahu mungkin beberapa di antara kalian udah agak mulai males ya dengan project DC Universe ini, tapi dilihat dari trailernya, film ini sepertinya menjanjikan guys. So let's find out bakal kayak gimana filmnya. Dimana trailernya udah ngasih kita banyak banget detail-detail baru soal origin dari Black Adam dan juga kelompok Hero Justice Society of America atau GSA yang bakal muncul di film ini. So nggak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas trailernya bareng gue Rian. Let's explore this universe. Trailer Black Adam dibuka dengan menunjukkan sebuah daerah di Antartika yang kemudian dilewati sama pesawat canggih yang mirip-mirip kayak pesawatnya Black Panther. Pesawat ini sepertinya dimiliki oleh sebuah organisasi misterius, di mana organisasi ini bakal kita lihat nanti di scene selanjutnya. Nah, Antartika sendiri rumornya bakal menjadi lokasi dari sebuah kerajaan yang hilang dari Atlantis bernama Necrus, yang bakal muncul di film sequel Aquaman and the Lost Kingdom. Di komiknya, Necrus atau Black City adalah kota bawah laut seperti Atlantis yang bisa dibilang unik karena keberadaannya yang bisa muncul dan menghilang secara tiba-tiba di laut, tergantung pada posisi sebuah satelit yang secara periodik masuk ke orbit bumi. Necrus sendiri diperintah sama raja tirannya yang bernama Mongo, di mana di bawah kepemimpinannya rakyat Necrus harus menjalani kehidupan militer dan membenci para penduduk yang ada di daratan. Oke, let's move on ke scene selanjutnya. Kita diperlihatkan sama karakter Ted Adam, persona asli dari Black Adam yang di sini ditunjukkan dengan pakaian budaknya dan kelihatan lebih ramping dari versi Black Adam yang kita lihat di teaser sebelumnya. Nah, Ted Adam ini dibawa sama beberapa tentara ke sebuah fasilitas misterius yang lantainya dipenuhi sama air dan dimasukkan ke dalam sebuah chamber cryopod, sebuah device yang digunakan untuk mengawetkan tubuh seseorang dengan membekukannya di suhu sub-zero temperature. Nah, kalau kita perhatikan di kostum tentara ini, kita bisa melihat sebuah logo yang mirip dengan logo Argus, organisasi pemerintah yang dipimpin sama Amanda Waller yang punya tugas untuk mengatasi ancaman besar ke bumi dengan melibatkan para manusia super dan vigilante sebagai aset mereka. Organisasi ini terakhir kita lihat di series Peacemaker yang membuat sebuah task force untuk menjalani ancaman para butterfly di bumi. Sebelum akhirnya, Liyota Adebayo, anaknya Amanda Waller, mengekspos pelanggaran HAM yang dilakukan Argus dan meminta pihak berwajib untuk melakukan investigasi. So, kalau ini adalah organisasi Argus, itu artinya Argus di sini dan Amanda Waller sepertinya bisa bebas dari semua tuntutan hukum dari insiden yang terjadi di series Peacemaker. Secara, Amanda adalah orang yang punya koneksi kuat ke pemerintah Amerika dan memegang semua rahasia pemerintah Amerika yang kapan saja bisa dibocorkan kalau dia dihukum. Di sini Amanda sepertinya bakal kembali menjalankan Argus secara rahasia dan mengumpulkan para manusia super untuk menjadi asetnya Argus, di mana salah satu manusia super itu adalah Black Adam sendiri, yang sengaja mereka bekukan untuk membuat Black Adam tetap hidup dan bisa dimanfaatkan kekuatannya di misi-misi mereka ketika dibutuhkan. Nah, Jennifer Holland sendiri mengabarkan kalau dia akan kembali memerankan karakter Emilia Harcourt di film Black Adam dan akan punya peran kecil di filmnya nanti. Nah, kemunculan pasukan Argus ini bisa jadi akan ada hubungannya dengan kemunculan Agent Harcourt yang sepertinya akan kembali bekerja untuk Argus dan mengurus soal pengumpulan manusia super yang salah satunya adalah Black Adam. Di sini itu juga terdengar dialog dari karakter Kent Nelson alias Dr. Fate yang diperanin sama aktor Pierce Brosnan, di mana Dr. Fate menanyakan ke Black Adam apa yang kekuatanmu berikan kepadamu. Ini langsung dijawab sama Dr. Fate yang bilang tidak ada apa-apa selain sakit hati. Ini menunjukkan bagaimana selama ini Black Adam menggunakan kekuatannya untuk balas dendam karena kehilangan kerajaan Kandak dan keluarganya. Nah, dari dialog ini kita bisa melihat bagaimana Dr. Fate nantinya akan punya peran penting sebagai sosok yang wise yang akan memberikan nasihat bagi Black Adam dan hero di Justice Society of America, sekaligus menjadi penengah dari konflik yang akan terjadi di antara mereka. Scene selanjutnya lalu memperlihatkan kita origin story dari karakter Ted Adam sebelum dia menjadi Black Adam. Nah, origin story ini kemungkinan bakal mengambil story dari komik New 52 Shazam volume 1 yang dirilis tahun 2013. Di komik itu diceritakan Ted Adam awalnya adalah seorang budak di negara fiksi bernama Kandak yang semua keluarganya dibunuh sama diktator bernama Ibak, kecuali satu keponakannya yang bernama Aman yang berhasil diselamatkan Adam dari penjara meskipun Adam terluka dalam prosesnya. Mereka berdua akhirnya berhasil keluar dari bawah penjara dan menemukan diri mereka dipindahkan secara ajaib ke Rock of Eternity yang merupakan markas dari penyihir Shazam.
Melihat hati Aman yang suci dan penuh kebaikan, Shazam kemudian menawarkan Aman untuk menjadi championnya yang dia tugaskan untuk membebaskan Kahndaq. Aman lalu menerima tawaran ini dengan syarat Shazam akan menyembuhkan pamannya Adam. Penyihir Shazam lalu menjelaskan kalau kekuatan ini bisa dia share ke semua anggota keluarganya. Jadi Aman akhirnya membagi kekuatannya ini ke Adam dan membuat dia sembuh dan sekarang memiliki kekuatan super. Aman dan Adam kemudian kembali ke Kahndaq dan menggunakan kekuatannya untuk membebaskan semua orang yang ada di sana. Nah, ketika Adam berniat menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan Ibak dan pasukannya, Aman tidak setuju karena menganggap ini bukan keadilan, tapi hanya balas dendam. Di mana Aman punya tugas untuk membebaskan Ibak dari kejahatan dan menghentikan pertumpahan darah ini dengan cara yang lebih damai. Adam yang tidak setuju dengan cara Aman akhirnya malah membunuh Aman dan menyerap seluruh kekuatannya untuk dirinya sendiri. Sejak saat itu, dia akhirnya dikenal sebagai Black Adam yang menurut legenda sudah mengalahkan banyak diktator, alien, iblis, Seven Deadly Sins, dan membebaskan banyak daerah termasuk Kahndaq. Selain itu, Black Adam juga diceritakan berkhianat kepada penyihir Shazam dan Council of Eternity yang semua anggotanya dia bantai kecuali Shazam. Shazam lalu berhasil mengalahkan Black Adam dan menyegelnya selama ribuan tahun. Nah, balik lagi ke trailer, kita bisa melihat elemen cerita ini diadaptasi ke filmnya dengan Black Adam yang menceritakan dirinya sebagai seorang budak yang akhirnya mati. Di mana dia lalu terlahir kembali sebagai dewa setelah anaknya yang bernama Hurut mengorbankan diri untuk menyelamatkan nyawa Adam. Nah, Hurut sepertinya bakal mengambil role dari Aman seperti di komik, di mana Hurut adalah orang yang ditunjuk Shazam untuk menjadi championnya. Tapi kemudian dia lebih memilih untuk mengorbankan dirinya dan memberikan kekuatannya ini kepada ayahnya Adam. Sebelum akhirnya penyihir Shazam mengurung Adam selama 5.000 tahun dan menamakannya Black Adam karena sudah melepaskan Seven Deadly Sins yang dia gunakan untuk balas dendam kepada kriminal yang membunuh keluarganya. Aktornya sendiri, The Rock, pernah mengatakan kalau kekuatan sihirnya Black Adam ini akan setara dengan kekuatan Superman, bahkan bisa lebih berbahaya. So, Black Adam kedepannya mungkin akan menjadi ancaman baru yang lebih menakutkan dibanding Superman atau manusia super lainnya di DC Extended Universe. Scene lalu berpindah menunjukkan kita kelanjutan dari scene di teaser sebelumnya setelah karakter Adriana Thomas mensummon Black Adam di kuil tempat Shazam memenjarakan Black Adam. Dimana setelah dia disummon, si Black Adam ini kemudian menunjukkan kita beberapa kekuatan supernya, seperti badannya yang anti peluru, kemampuannya untuk terbang, super strength, dan juga kekuatannya untuk mengeluarkan sambaran petir yang di sini dia gunakan untuk menghadapi para mercenaries yang menyerangnya dan pergi dari kuil itu. Scene berikutnya terlihat para hero Justice Society of America yang datang ke sebuah kota dengan menggunakan pesawat milik Hawkman yang terlihat dari logonya di salah satu kursi pesawat. Nah, hero-hero ini terdiri dari Hawkman alias Qatar Hol yang diperanin sama Aldis Hodge. Di komik dia diceritakan sebagai seorang pangeran dari planet Thanagar yang kabur dan jatuh ke bumi. Di bumi, dia dikenal sebagai manusia biasa dengan nama Carter Hall yang merupakan seorang kolektor kaya yang mengkoleksi berbagai macam senjata dan juga penemuan. Selain itu, dia juga memiliki identitas rahasia sebagai superhero dengan julukan Hawkman yang memberantas kejahatan di kota New York. Hawkman sendiri memiliki unsur need mental di tubuhnya yang membuat dia bisa menjadi abadi dan punya kekuatan superhuman. Dia juga punya cakar dan armor yang terbuat dari need mental dan juga sayap yang bisa dia gunakan untuk terbang. Dia juga adalah founding member dari Justice Society of America dan juga Justice League. Nah, di sini ini kita bisa melihat Carter Hall yang terjun bebas dari kapalnya yang sekilas mirip seperti scene ketika T'Challa terjun dari pesawatnya di film Black Panther. Di scene selanjutnya kita bisa melihat Hawkman dengan kostum fullnya yang di sini terinspirasi dari komik Hawkworld volume 2 yang memperlihatkan sayap emas dengan aksen merah, helm emas berbentuk seperti paruh burung dengan sayap di kedua sisinya, lalu armor emas dengan logo Hawkman di dadanya, juga celana merah dan juga boot hitam dengan pelindung lutut. Hero berikutnya adalah Atom Smasher alias Albert Rothstein yang diperanin sama aktor Noah Centineo. Nah, di komiknya Albert Rothstein ini adalah cucu dari supervillain bernama Cyclotron, di mana dia punya kekuatan untuk mengontrol struktur molekul dalam tubuhnya yang bisa digunakan untuk mengubah kepadatan atau ukuran tubuhnya. Kekuatan ini lalu diwarisi sama AI dan digunakan untuk menjadi superhero dengan nama Nuklon di tim superhero Infinity Incorporation. Sebelum akhirnya dia pindah ke Justice Society of America dengan nama baru bernama Atom Smasher. Nah, Atom Smasher ini di komiknya juga dikenal sebagai sohibnya Black Adam. Bahkan sempat ngebantu dia untuk membunuh seorang teroris bernama Cobra yang menguasai Kahndaq waktu itu. Nah, trailer ini juga menunjukkan kita Atom Smasher baik dalam versi pria biasa yang terlihat bersama Hawkman dan Dr. Fate di pesawat, sampai ke versi superhero-nya yang di sini terlihat menggunakan kekuatannya untuk membesarkan tubuhnya selagi berlarian di tengah kota.
Di sini Atom Smasher punya kostum yang merupakan penggabungan antara kostum superhero Atom dan juga Atom Smasher yang terlihat dari topeng dan suitnya yang punya warna biru merah, gauntlet dan sabuknya yang berwarna perak, dan simbol atom berwarna biru di dadanya. Saat menggunakan kekuatannya, kita juga bisa melihat energi biru yang terpancar dari kostumnya, yang menandakan kalau kekuatan dari Atom Smasher ini mungkin tidak berasal dari kekuatan metahuman, melainkan berasal dari super suitnya, dimana sama seperti suitnya Ant-Man, suit ini bisa digunakan untuk memperbesar dan juga mengecilkan tubuhnya. Berikutnya ada Dr. Fate alias Kent Nelson. Nah, di komik Kent Nelson adalah anak dari seorang arkeolog bernama Sven Nelson yang suatu hari menyelamatkan seorang alien dari planet Chilia bernama Nabu yang terkurung di piramid Mesopotamia. Nabu kemudian menunjuk Kent sebagai championnya dengan memberikan Kent pengetahuan tentang rahasia yang ada di universe dan memberikannya kekuatan kosmik plus sihir yang besar lewat 3 artefak magicnya, yaitu Amulet of Anubis, Cloak of Destiny, dan juga Helmet of Fate. Nah, dengan kekuatan barunya, Ken akhirnya mendapatkan julukan sebagai Dr. Fate yang merupakan Champion of Good dan agent dari Lord of Order yang punya tugas untuk melawan kekacauan. Ken sendiri dikenal sebagai founder dari organisasi Justice Society of America dan Dr. Fate pertama, sebelum dia menyerahkan kekuatannya kepada Nabu di Tower Fate yang kemudian diwariskan lagi sama beberapa karakter seperti Eric Strauss dan juga Khalid Ben Hassin. Di sini Dr. Fate memakai kostum yang diadaptasi dari kostum Dr. Fate versi Kent Nelson di komik dengan helm, jubah, sarung tangan, belt, dan boot berwarna emas dan juga kostum intinya yang berwarna biru. Kita juga bisa melihat sekilas kekuatan dari Dr. Fate dimulai dari kekuatan sihirnya yang bisa memanipulasi realitas yang mirip kekuatannya dengan kekuatan manipulasi mirror dimension milik Doctor Strange. Dr. Fate juga punya kemampuan untuk melihat masa depan dari seseorang yang di sini dia gunakan untuk melihat masa depan dari Black Adam. Dimana di sini itu Dr. Fate bilang kalau Black Adam hanya punya 2 opsi. Pertama, jadi penghancur dunia atau menjadi penyelamat dunia. Selain mereka bertiga, ada juga karakter superhero perempuan yang menjadi anggota dari JSA, yaitu Cyclone yang diperanin sama Quintessa Swindle. Di komik, Cyclone alias Maxine Hankel adalah cucu dari Abigail Hankel alias Red Tornado yang merupakan anggota dari JSA sebelumnya. Maxine di sini diwarisi kekuatan dari neneknya yang bisa memanipulasi angin dan juga meneruskan keanggotaan di organisasi JSA. Nah, karakter Cyclone ini sebelumnya terlihat jelas di teaser trailer Black Adam yang memperlihatkan karakter ini sebagai gadis kulit hitam dengan kostum serba hijau. Tapi di trailer ini kita cuma ditunjukkan sama sekilas kekuatan dari Cyclone yang bisa terbang dengan memanfaatkan aliran angin, yang di sini digambarkan sebagai efek smoke berwarna hijau. Nah, cerita dari hero JSA ini nantinya bakal dimunculkan secara lengkap di komik spin-off-nya Black Adam, yaitu Black Adam The Justice Society Files karangan Kevin Scott, yang bakal menceritakan backstory dari setiap karakter seperti Black Adam, Dr. Fate, Hawkman, Cyclone, dan juga Adriana Thomas sebelum muncul di film Black Adam nanti. Scene berlanjut dengan menunjukkan kita dialog antara Hawkman dan Black Adam, di mana Hawkman menjelaskan kepada Black Adam tentang batasan antara hero dan juga villain, di mana hero dalam perspektifnya tidak boleh membunuh orang. Tetapi Black Adam justru menjawab, "Well, I do." Yang berarti Black Adam percaya kalau hero boleh membunuh orang. Nah, ini menunjukkan sifat asli dari Black Adam sebagai anti-hero yang tidak peduli dengan batasan moral dan akan melakukan apa saja termasuk membunuh untuk membela kebenaran. Berikutnya, karakter Adriana Thomas yang di sini diperanin sama Sarah Shahi dan juga seorang bocah yang masih belum diketahui karakternya. Di komik, Adriana Thomas diceritakan sebagai seorang gadis Mesir yang jadi budak dari kelompok kriminal Intergang. Nah, pada awalnya, Intergang menjadikan Adriana sebagai hadiah untuk Black Adam supaya dia memperbolehkan mereka untuk hidup. Tetapi tawaran ini ditolak sama Black Adam yang akhirnya membantai kelompok Intergang dan menyelamatkan Adriana dari perbudakan. Adriana sendiri akhirnya jadi istri sekaligus ratu dari Black Adam saat dia memimpin negara Kandak. Adriana juga diceritakan punya kekuatan super seperti Black Adam yang memberikannya sebuah artefak bernama Amulet of Isis yang berisi kekuatan sihir dari Shazam, dimana dengan menggunakan kekuatan ini, Adriana bisa berubah menjadi The Mighty Isis yang punya kekuatan super strength dan juga bisa memanipulasi alam. Dalam sinopsis komik spin-off-nya, Adriana di film ini digambarkan sebagai seorang arkeolog dan ahli budaya yang punya tujuan untuk menyelamatkan sebuah totem keramat dari kelompok jahat bernama Intergang. Dimana di film ini, Adriana juga jadi orang yang pertama kali membebaskan Black Adam dari penjaranya setelah ribuan tahun. Sedangkan untuk karakter bocah yang bersama Adriana, ini sepertinya adalah saudara kandung Adriana yang bernama Amon Thomas. Nah, di komik, Amon juga diceritakan sebagai budak dari kelompok Intergang yang berada di Yaman. Nah, karena sering disiksa saat menjadi budak, tubuh Amon jadi dipenuhi dengan luka berat dan dia juga kehilangan kemampuannya untuk berjalan. Adriana lalu menggunakan kekuatan Isis untuk menyembuhkan luka Amon, sementara Black Adam kemudian membagi kekuatannya dengan Amon yang membuat dia menjadi manusia super ketika dia menyebutkan nama Black Adam.
Amon sendiri lalu menggunakan kekuatan supernya untuk menjadi superhero dengan nama Osiris dan bergabung dengan tim superhero muda Teen Titans. Nah, di scene trailer terlihat Black Adam yang di sini menyelamatkan Adriana dan juga saudaranya Amon yang ditangkap sama sekelompok mercenaries yang menyerang Black Adam di kuil. Di mana salah satu dari mercenaries itu kemudian menyerang Black Adam dengan tongkat besi, tapi tongkat itu malah patah dan Black Adam memukul orang itu sampai terbang ke laut. Dari sini kita bisa melihat kalau Black Adam punya semacam special connection dengan Adriana, sampai-sampai dia mau menyelamatkan Adriana dan saudaranya dari para mercenaries. Nah, ini mungkin sekedar balas jasa karena Adriana sudah membebaskan Black Adam dari penjaranya. Tapi ini juga bisa jadi tanda kalau Black Adam mungkin tertarik dengan Adriana dan akan menjadikannya sebagai love interest-nya di film ini. Nah, trailer ini fokus mengambil setting di sebuah kota yang ada di Timur Tengah yang dekat dengan lautan dan juga gurun. Kalau kita lihat dari patung Black Adam yang ada di kota itu, kota ini tentunya adalah kota Kandak yang merupakan tempat kelahiran Black Adam sekaligus tempat yang bakal nantinya dia pimpin di zaman modern ini. Nah, di kota inilah Black Adam bakal berkonflik dengan JSA yang berusaha merekrut Black Adam sebagai superhero di kelompok mereka dan juga kelompok Intergang yang bakal mengincar Black Adam. Nah, Intergang sendiri di komik diceritakan sebagai sebuah organisasi kriminal yang berpusat di kota Metropolis yang merupakan bawahan dari Darkseid. Di sepanjang aksinya, mereka sering berhadapan dengan Superman dan selalu dipersenjatai dengan senjata alien yang datang dari planet asal Darkseid yaitu Apokalips. Nah, di trailer ini Intergang sepertinya adalah organisasi kriminal yang menyewa para mercenaries untuk menyerang Black Adam, sekaligus jadi atasan dari beberapa tentara yang memakai armor khusus dan juga transportasi speeder yang terlihat menyerang Black Adam dan juga hero JSA di kota ini. Tapi masih belum diketahui nih siapa sosok di balik Intergang ini. Ada kemungkinan Intergang ini punya koneksi dengan karakter Ismail Gregor yang diperanin sama Marwan Kenzari yang sebelumnya terlihat bersama dengan Adrian di kuil Black Adam. Nah, Ismail Gregor kalau di komiknya adalah seorang mafia Rusia yang mencuri kekuatan sabak dari pengikut Nazi bernama Timothy Karnes. Nah, mirip seperti Shazam dan Black Adam, pengguna kekuatan ini cukup mengucapkan nama sabak untuk bisa mengakses kekuatan para iblis dari neraka. Nah, sabak sendiri sebenarnya adalah akronim dari nama iblis, seperti S untuk Satan, A untuk Aim, B untuk Belial, B untuk Beelzebub, dan A untuk Asmodeus, dan C untuk Krates. Nah, kekuatan ini sendiri mengubah penggunanya ke dalam bentuk iblis yang punya kekuatan super strength, healing, terbang, dan juga bisa mengeluarkan api. Nah, ada teori nih dari Illuminati yang merumorkan kalau film ini akan merubah origin kekuatan dari Ismail dari kata-kata menjadi sebuah item khusus, di mana Ismail nantinya akan mendapatkan kekuatan magis dari sebuah mahkota bernama Crown of Sabak yang sebelumnya sudah muncul di trailer ketika Adriana mensummon Black Adam di kuilnya. Nah, kalau kita sambungkan nih ke sinopsis komiknya yang menceritakan bagaimana Adriana harus melindungi Totem dari kelompok Intergang. Itu artinya Ismail adalah sosok di balik organisasi Intergang yang selama ini mengincar kekuatan Crown of Sabak yang nantinya bakal dia gunakan untuk tujuan jahat untuk melawan Black Adam. Scene lainnya terlihat bagaimana Black Adam menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan pesawat jet yang menyuruhnya buat turun. Dimana scene ini sekilas mirip dengan scene saat Tony Stark dikejar sama jet di film Iron Man pertama. Wah, banyak yang ngambil referensi dari Marvel. Nah, kekuatan supernya ini juga digunakan sama Black Adam untuk menghancurkan pasukan khusus yang menggunakan speeder untuk menyerang dia dan JSA. Lalu trailer ini ditutup dengan Black Adam yang baru keluar dari kuilnya yang sudah dia hancurkan dan bertemu dengan Adriana dan juga temennya yang berusaha kabur dari sana. Tapi belum sempat kabur, mereka malah di stop sama Black Adam yang kemudian melindungi mereka dengan menahan serangan roket yang ditembakkan sama mercenaries yang tentunya gak mempan sama sekali sama Black Adam. Film Black Adam bakal tayang 20 Oktober nanti. So, kita lihat aja nih, apakah film ini bakal jadi salah satu film DCEU terbaik setelah Aquaman dan Shazam, atau malah fail kayak film DCEU lainnya. Ya, kita tunggu aja lah ya filmnya bakal kayak gimana. Tapi gue optimis film ini bakal keren. So, thank you udah nonton video ini. Kalau mungkin ada hal-hal penting yang gue lewatkan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan Instagram, Breakdown the Tiniverse, untuk konten-konten lainnya. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.